Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permainan sains. Ini kan banyak jenis permainan yang bisa merangsang imajinasi dan kreativitas anak. Namun, untuk melakukan eksperimen perlu didampingi orang tua. Tujuan utama permainan sains ini membuat anak senang sekaligus menumbuhkan kecintaan pada bidang sains. Hai pemirsa, ini ada salah satu cara bermain kapal uap. Nah, di tahun 1807 itu Clermont, kapal uap pertama melakukan perjalanan pertama lewat sungai Hudson di Amerika menuju Albania. James Watt, pencipta mesin uap, mendapat ilham dari hal yang sangat sederhana. Saat melihat tutup ketel yang berisi air mendidih didorong oleh uap, ia menyadari bahwa tenaga uap bisa digunakan untuk mendorong piston dan memutar roda. Prinsip kerja kapal uap ini sangat sederhana. Ketika mendidih, air akan berubah menjadi uap. Uap memerlukan ruang lebih banyak daripada air. Karena desakan kebutuhan ruang, uap akan mendorong benda-benda di sekitarnya. Kapal uap itu juga bisa dibuat sendiri dengan bahan pipa tembaga, lilin, atau gabus. Nah, itu styrofoam. Ada tuh bentuk-bentuk styrofoam. Seperti ini bisa digunakan ya. Bagaimana caranya? Ya, kita coba simak dulu kita buat. Kita coba membuatnya nanti ya. Kapal uap ini menggunakan lilin untuk mendidihkan air dalam pipa tembaga. Jadi kita buat dulu bentuk kapal, lalu kita buatkan bentuk ada tempat di mana lilin diletakkan ya. Semburan uap akan keluar melalui mulut salah satu pipa dan mendorong perahu. Air dingin kemudian terhisap ke dalam pipa untuk menggantikan uap yang keluar. Buatlah kapal dari gabus putih, styrofoam, atau kayu ringan. Sediakan pipa tembaga dari diameter kecil, bisa dibeli toko besi. Pipa tembaga tadi diuntir sehingga membentuk kumparan, menggulung dan menggunakan kayu. Tancapkan kedua ujung pipa pada penahan dari karet sandal bekas, kemudian pasang pipa tersebut pada badan kapal. Perhatikan gambar di bawah ini, lalu masukkan. Ini ada gambarnya. Nah, ini gambarnya. Nah, kita bisa mencoba. Ini kan styrofoam, ini gelas, ini pipa. Nah, tancapkan kedua ujung pipa pada penahan dari karet sandal bekas, kemudian pasang pipa tersebut pada badan kapal. Lalu masukkan air ke dalam pipa tersebut melalui selang. Selanjutnya nyalakan lilin, maka kapal akan melaju. Jadi di dalam wadah ini masukkan air. Nah, ini nampak ya pemirsa. Ini sedotan. Sedotan ini tembus ke air, ke dalam ember ya. Ini gelas cangkir plastik, ini gelas aqua plastik, mangkuk gabus, ini styrofoam, piring gabus. Ini styrofoam kita gabung antara dua styrofoam, kita gabung, lalu letakkan di atasnya gelas. Lalu ini pasang pipa, ini pipa sedotan juga bisa nih. Sedotan, lalu piring gabus ini udah terungkup nih gelas, kita lem agar merekat supaya nanti ketika dimasukkan air dan ini tidak tumpah ya. Waktu dia berjalan tidak tumpah. Saat lilin dinyalakan,
air dalam pipa akan menjadi uap yang bisa mendorong kapal. Selama api terus menyala, air dalam pipa tidak akan pernah habis karena salah satu ujungnya pipa itu akan menyedot air saat ujung pipa itu mengeluarkan air. Dia nanti akan masuk kembali airnya ke dalam gelas aqua, makanya dia tidak habis dan kapal akan terus berjalan. Agar kapal bisa berjalan berputar mengelilingi ember, perlu dibuat kemudi di bagian belakang kapal, di bagian bawah belakang kapal. Selesai bermain, ketika hendak menemukan air, tunggulah air pipa yang panas itu menjadi dingin dulu. Berarti airnya panas. Dia anak-anak dia sembarangan terus buang air. Nah, apa manfaatnya bagi anak? Anak menjadi semakin tahu bahwa energi uap air mampu mendorong kapal gabus. Dari pengetahuan yang dia dapat, dia bisa membayangkan cara kerja kapal uap berlayar. Nah, ini sangat bermanfaat bagi anak-anak balita. Nah, ini sains yang kedua. Tadi sains yang pertama kita membuat kapal dari kertas, dan sains kedua membuat kapal uap. Nah, ini sangat sangat bermanfaat bagi anak-anak. Silakan coba Bu Guru yang ada di taman kanak-kanak juga, yang ada di kelompok bermain, nanti bisa bermain dengan anak-anak. Sungguh sangat menyenangkan ini.